Oke, sekali lagi selamat datang teman-teman In Squad dan sahabat Dira dari seluruh Indonesia. Kita akan segera memulai. Jadi di-share kembali link Zoom meeting ini ke grup-grup yang lainnya, ke teman-teman yang lainnya, karena Fashion Talk 2024 akan segera dimulai. Ya, Insya Allah kita akan bagi-bagi hadiah, total hadiah ada 200.000 rupiah untuk In Squad dari seluruh Indonesia yang bisa menjawab kuis yang nanti akan disampaikan oleh kita nih, ya. Jadi teman-teman semuanya bersiap-siap untuk kita mulai Passion Talk 2024. Bagi teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, silakan on cam dan gunakan virtual background Passion Talk 2024 ya. Oke, boleh diajakin lagi nih teman-temannya yang masih belum join. Yang mau join boleh banget kita tungguin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, boleh disapa angkat tangannya. Oke, ini semangat banget ya dari SMPIT Pluit Raya Jakarta. Keren, keren, keren. Pagi-pagi udah semangat, Sabtu pagi tetap seger ya. Terus juga ada dari teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi pagi ini aku Lula sama Kak Noval akan memimpin acara bersama Steven nih, bareng pemateri narasumber yang pasti keren banget buat teman-teman memahami minat bakat teman-teman di sekolah. Bener gak nih Kak Noval nih? Oke, jadi saat ini kita dari DIRA dan juga RLI, React Lead Initiative, mengadakan terkait agenda Passion Talk nih, teman-teman. Jadi nanti kita akan membicarakan apa sih itu passion.
ya kan? Apa tuh passionnya teman-teman, minat bakatnya teman-teman tuh di bidang apa sih? Ini tuh akan bermanfaat untuk kemudian hari. Jadi teman-teman bisa lebih bijak memilih nih. Teman-teman harus menggapai mimpi yang mana. Pasti kalau sekarang masih banyak, masih bingung. Ada yang pengen jadi dokter, terus dokternya juga ada dokter hewan. Nanti pengennya jadi psikolog misalkan, atau pengen kuliahnya nanti teknik. Masih kejauhan ya. Cuma itu penting juga nih teman-teman untuk dipersiapkan ya. Oke, di sini mungkin Kak Nova bakal ngejelasin Dira Magazine dulu kali ya Kak. Biar teman-teman lebih kenal dekat dengan Dira Magazine. Silakan Kak. Baik, halo guys, in squad semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Warahmatullahi. semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, jangan lupa siapin seblak dan es teh manisnya. Tapi kayaknya lagi hujan ya. Enaknya minum kopi sama makan seblak sih udah pasti. Nah, teman-teman semuanya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita bisa ketemu kembali nih. Kemarin kita sempat ke SMPT Pluit Raya, kita ke SMPT Ibnu Khaldun, ke SMPT Aliza, Kota Serang, dan ke sekolah-sekolah yang lainnya. Dan hari ini adalah puncak dari Roadshow Dira Ghost to School 2024 dengan tema Passion Talk 2024. Teman-teman semuanya, bahagia banget bisa ketemu in squad dari seluruh Indonesia maupun baru beberapa nih yang masuk, tetapi kita juga sudah live stream on YouTube RLI. Yang mau nonton via YouTube boleh juga, tapi nggak bisa dapat reward karena yang dapat reward yang berinteraksi di Zoom saja. Nah, teman-teman semuanya, sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui, kita RLI atau React Lead Initiative adalah tim media dari buku Dira Indonesia. Apa itu buku Dira? Buku Dira adalah singkatan dari buku Diari Ramadan Anak. Wah, buku Diari Ramadan Anak. Berarti buku ini adalah buku kegiatan Ramadan ya Kak Noval? Ya, that's right. Tetapi teman-teman semuanya, tentang bagaimana kita beraktivitas di bulan Ramadan sangat sangat ditentukan dengan bagaimana kita melaksanakan aktivitas sehari-hari kita bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di sebelum bulan Ramadan dan juga sesudah bulan Ramadan. Maka dari itu, tim RLI bekerja sama dengan tim Dira untuk memfasilitasi, untuk menemani, dan untuk mendampingi teman-teman in squad semuanya agar bisa lebih baik, bisa lebih produktif, bisa lebih kreatif, bisa lebih berprestasi melalui media sosial React Lead Initiative. Makna dari React Lead Initiative, teman-teman mungkin sudah banyak tahu. Kata React Lead Initiative ini gabungan dari 3 kata. Yang pertama adalah react, yang kedua adalah lead, dan yang ketiga adalah initiative. React, lead, dan initiative adalah fenomena yang luar biasa di kalangan Gen Z atau anak-anak zaman sekarang. Nah, apa itu? React dan lead adalah sebuah kata yang sangat amat merepresentatifkan anak muda zaman sekarang. Masalahnya, apakah kata negatif atau kata positifnya? Ya, semoga kita harap react dan lead ini menjadi kata yang positif untuk kita. React artinya bereaksi atau merespon. Maksudnya apa teman-teman? React ini adalah kata yang kita ambil untuk menjadi semangat dan pengingat untuk anak-anak muda, khususnya di jenjang untuk di jenjang SMA, agar kita bisa bereaksi atas fenomena, atas hal-hal yang ada di luar. Tentu saja bereaksinya kepada nilai-nilai yang baik, dan kita bisa bereaksi dan mengeluarkan nilai-nilai yang baik juga. Yang kedua adalah lead. Lead artinya memimpin. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Lead ini adalah kata yang luar biasa. Namun perlu dipahami, lead bukan hanya sekedar memimpin orang-orang, tetapi lead juga merupakan kata sifat yang merepresentatifkan diri sendiri. Apa? Ya, memimpin harus dimulai dari dalam diri.
Kita tidak bisa hidup, tidak bisa berkreatif, tidak bisa berprestasi ketika kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin diri kita dari rasa malas, dari rasa bosan, dari rasa marah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah inisiatif. Ya, inisiatif dari bahasa Indonesianya inisiatif. Artinya adalah berinisiatif atau menjadi pelopor, menjadi yang pertama, menjadi yang paling inisiatif. Artinya adalah React Lead Initiative adalah komunitas anak muda yang merespon dan juga ingin menularkan nilai-nilai kepemimpinan di dalam untuk dirinya ataupun untuk orang-orang yang lainnya. Nah, inilah semangat yang kita bawa di RLI. Nah, semoga teman-teman semuanya mendapatkan banyak sekali manfaat, mendapatkan banyak sekali insight ketika setelah bergabung di Passion Talk 2024 atau kita terus berhubungan melalui media sosial React Lead Initiative. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa follow ya, mana? Di sini ya, React Lead Initiative. Reactlead.initiative. YouTube, Instagram, dan TikTok React Lead Initiative. Karena selama sebelum bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan dan sesudah bulan Ramadan, kita bakal kita bakal menjalankan program-program yang keren abis. Event-event, konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maka jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti itu Kalula untuk React Lead Initiative dan Dira Magazine. Nah, teman-teman di sini jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media reactlead.initiative. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Noval. Oke. Udah cukup jelas ya, teman-teman ya. Jadi sudah mengenal juga dan sudah ketemu juga. Cuma aku mohon maaf nih, belum bisa ketemu secara langsung ketika berkunjung ke SMPIT Pluit Raya Jakarta. Ini rame banget nih ya, dilihat ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang lainnya. Oke, sebenarnya aku tuh sama Kak Novel nyiapin 2 kuis. Jadi lebih banyak nih orangnya. Jadi sebelum narasumber berbicara, kita juga punya kuis ya Kak Novel. Kita punya kuis buat teman-teman yang mau bisa langsung open mic-nya atau teman-teman SMPIT Putraya bisa langsung angkat tangannya ya. Oke, karena hari ini kita akan berkenalan dengan narasumber Steven. Pertanyaan pertama, ada yang udah tahu Steven belum? Oke, siapa Tunjukkan. yang mau langsung maju? Sini, kayaknya suaranya dari SMPT Pluit Raya ya. Iya, Siapa? betul. Ayo. Ayo ke dekat kamera yuk. Jangan malu-malu teman-teman. Nanti dikasih ada hadiah sama Kak Noval. Dari Kak Noval nih. Lagi Kak, Kenapa? pertanyaan. Ulangi lagi. Pertanyaannya. Oke, apa itu Steven? Ada yang udah kenal Steven? Ya. Sabar Kak, sabar. Ya. Dikit-dikit. Oke, oke. Oke, kita lihat ke teman-teman yang lain juga nih. Dari Zahra, Gani, Kak, Syafa, Nuri. Ya? mau jawab Kak? Oh, Tes Gani. sidik, Oke. tes sidik jari kepribadian bakat. Oke, betul. Ada lagi? Dari Gani, mungkin ada tambahan lagi tentang Steven? Oke, Udah kayaknya tuh Kak. udah ya. Oke, iya jawabannya betul ya. Oke, 100 buat Gani. Ya, keduluan nih. Jadi jangan malu-malu teman-teman, langsung jawab aja ya. Oke, 1 kuis telah dimenangkan oleh Gani. Selamat ya Gani. Nanti bisa dihubungi lagi setelah acara ini ya untuk door prize ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Mau dari Kak Noval? Boleh. Oke, boleh Kak Noval. Oke, pertanyaan yang kedua.
Ya, teman-teman yang belum jawab langsung raise hand atau langsung open mic ya. Kalau yang sudah siap untuk menjawab nih. Oke, pertanyaan yang kedua adalah apa itu passion dan apa passion kalian? Silakan, tunjuk tangan. Ayo langsung langsung angkat tangannya. Oke, itu yang baju putih tuh yang angkat tangan. Kakak namanya. Cita-cita Kak. Iya, bukan bukan. Kurang tepat. Siapa? Kakak. Raka. Raka, mana Raka? Cita-cita Kak, cita-cita. Oke, silakan Raka. Cita-cita Kak, cita-cita. Cita-cita. Kenapa, sorry? Cita-cita katanya Kak. Oh, passion, cita-cita. Coba adalah yang lain. Iya. Saya Kak, Oke, Zahra dulu nih. Zahra, silakan. Apa passion itu itu passion? kegemaran. Oke, lalu Zahra, passionnya apa nih kira-kira? Hmm, passion saya biasanya Apa? saya ziyadah hafalan. Wah, keren, Masya keren. Allah. Masya Allah. Oke, thank you Zahra. Nanti kita akan hubungi Zahra ya melalui Iya, WhatsApp untuk kita kasih Door Prize Passion Talk 2024. terima kasih Oke, banyak Kak. sama-sama. Oke, itu untuk reward dan quiz yang pertama. Nanti setelah talk show, setelah materi dari pemateri kita akan ada quiz lagi nih untuk dua orang pemenang. Oke, terima kasih Tuh. Kak Lula. Oke, setelah ini kita langsung masuk nih ke Passion Talk 2024. Teman-teman nggak perlu khawatir, di narasumber kali ini akan dijelaskan ya. Beliau adalah salah satu dari 23 solver Steven, teman-teman. Tadi udah bener ya, Steven itu memang dia menggunakan sidik jari untuk membaca minat bakat dari teman-teman. Jadi akan dijelaskan juga nih passion itu yang seperti apa, kemudian bagaimana kita dapat menentukan passion, bagaimana kita bisa mengikuti apa yang menjadi passion kita untuk di masa depan ya. Nanti teman-teman juga bisa Q&A di dalamnya, bisa tanya-tanya sama Bapak Reza. Nah, sudah bisa bergabung belum ya, Bapak Reza? Oke, mungkin Bapak Rezanya bentar lagi ya, join ya. Sebelum itu, aku mau sedikit kenalan mungkin ya sama teman-teman. Tadi ada Zahra. Zahra dari sekolah mana nih? Dari SMP IT Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Oke. Boleh diajak ya teman-temannya ya buat ikut ya. Soalnya masih ada door prize lagi dan narasumber dengan pemateri yang gak kalah menarik. Oke, kemudian ada Gani. Gani dari sekolah mana? Sampai dapur saya. Fluid Raya. Jakusraya. Oh, Ya. Sampai Fluid saya. Raya. oke, boleh diajakin lagi ya teman-teman ya, di-invite lagi ke Zoom pagi ini. Terus ada Oke, Syafa. Kak. Syafa dari sekolah mana? Dari sekolah SMP IT Ibnu Khaldun. Oh, Ibnu Khaldun juga. Satu sekolah nih ya sama Zahra ya. Seangkatan gak nih? Iya, seangkatan. Oke, terima kasih ya sudah join. Kemudian ada Nurin. Nurin, halo. Sekolah mana? Oke, Nurin sudah on mic. Oke, mungkin masih malu-malu juga ya Nurin ya, nggak apa-apa. Terus ada juga nih teman-teman dari SMPT Pluit Raya Jakarta, mana suaranya? Ini vibes-nya jadi berasa langsung ya Kak Novel ya, ngelihat semangat teman-teman ya. Iya nih, aduh keren Oke. banget. Baik, di sini. Oh iya Nurin, nggak apa-apa, maaf Kak, mic-nya nggak ada. It's okay Nurin. Di sini sudah ada Bapak Reza dari Steven Excellence. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kita tunggu sebentar ya, Kak. Oh iya, aku kaget. Yang jawab suara perempuan. Itu staffnya. Oke, aku takutnya salah manggil Bapak. Baik, mari kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Yang SMPT Pluit Raya Jakarta, boleh dong ngerapet biar kelihatan semua nih on cam. Mana tadi nih? Yang siapa yang laki-laki Raka dan kawan-kawan? Boleh dong in frame biar kelihatan. Buat Zahra, Syafa, Nurin, Gani juga yang bisa on cam, boleh on cam dong. Oke. Oke, semangat pagi ya dari SMPT Pelita Jakarta ini. Boleh bergabung nih teman-teman yang lain di acara Passion Talk pagi ini. Karena pengalaman aku dulu ketika sekolah itu butuh banget nih kayak pengarahan minat bakat kita sendiri. Karena apa? Kita kan pasti suka bingung ya kalau anak sekolah itu nanti jangan jauh-jauh ke kuliah deh, misalkan ke SMA dulu, masih bingung mau masuk jurusan apa ya gitu. Di beberapa sekolah kan bahkan ada yang 4 jurusan ya, bukan hanya IPA IPS, tapi ada bahasa, ada keagamaan. Jadi suka bingung nih mau milih jurusan apa. Terus misalkan kalau nggak sesuai gimana, kalau di tengah-tengah jalan ngerasa kurang cocok bagaimana, kemudian nanti kuliahnya lanjutnya tuh misalkan beda jurusan bagaimana. Jadi untuk mengetahui semua itu, kita sudah ada solver dari Steven untuk lebih memahami passion kita. Oke, Oke, tuh dari Pluit Raya tuh coba kita kenalan yuk, dari Pluit Raya ada siapa aja nih? boleh. Dari Pluit Raya ada yang mau kenalan? Boleh dong kenalan. Hadir Kak. Ada, oke. Oh, Gani dari Pluit Raya juga ya, Gani. Coba tuh lagi di sekolah tuh. Coba yang dari sekolah, yang di sekolah. Perkenalkan nama saya Raka dari SMP Pluit Raya. Oke, Raka. Boleh teman-teman yang lain? Boleh in frame nih. Perkenalkan, nama saya Zaki Fakonita dari SMP Pluit Raya. Oke. Boleh dilanjut teman-temannya? Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Firman dari SMP Pluit Raya. Oke. Wah, makin rame nih ya kayaknya. Perkenalkan, nama saya Yustianisi dari SMP Pluit Raya. Oke. Nama saya Prajabat Reza dari SMP Pluit Raya. Perkenalkan, nama saya Sandia Putri dari Sekolah SMP Pluit Raya. Perkenalkan nama saya Hakim Babani Putra Prabowo dari SMP Pluit Raya. Oke. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Islam Hidayah dari SMP Pluit Raya. Perkenalkan nama saya Arya Eka Kapi dari SMP Pluit Raya. Perkenalkan nama saya Mita Akbar Al-Sari dari SMP Pluit Raya. Oke, ada yang masih mau kenalan? Nama saya Irfan Lukmanul Hakim dari SMP Pluit Raya. Oke, di mana nih? Boleh in frame nih. Kayaknya sisi sebelah kanan kalian masih kosong nih. Oke. Baik, teman-teman, kita pause dulu sebentar perkenalannya. Karena pagi ini kita sudah kedatangan, sudah bersama dengan Bapak Reza. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Lula, Mas Ahmad? Alhamdulillah. Apa kabar, Alhamdulillah. Pak Reza? Sehat selalu. Alhamdulillah baik. Oke. Baik, nih Pak, teman-teman sudah semangat nih Pak mendengarkan materi dari Bapak Reza selaku solver Steven. Teman-teman udah penasaran banget. Tadi di awal kita sudah ada kuis juga ya Kak Noval tentang apa itu Steven dan passion. Jadi mungkin teman-teman udah nggak sabar, kita boleh langsung aja untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Reza. Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur di dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, Sehat, Oke. alhamdulillah. Oke, kalau saya katakan gimana kabar teman-teman semua pagi hari ini, maka jawabnya sukses mulia. Oke, jadi sukses setinggi-tingginya, kemudian mulia seluas-luasnya. Oke, saya ulangi ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sukses Sukses mulia. mulia. Oke, baik. Baik, kali ini saya mau sharing tentang passion. Mohon bantuannya untuk saya kebetulan ada slide presentasi yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nih sehingga lebih gampang memahami eh, sesi talk show kita pada pagi hari ini. Baik, sengaja saya kupas topik kita pada pagi hari ini teman-teman semua, yakni tentang ngobrolin passion nih. Ngobrolin passion agar hidup kamu makin move on ya. Makin move on bukan makin on, apalagi blow on ya, Mas Ahmad ya. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Reza Miladi Fauzan. Saya biasa dipanggil Solver Reza Miladi. Saat ini saya terlibat aktif sebagai Direktur Steven Excellent. Lalu kemudian saya juga lead program untuk Steven for School. Dan kalau kita ngobrol ya tentang passion ini kan bicara tentang teman-teman yang saat ini memasuki usia antara 11 sampai dengan 15 tahun ya. Betul ya? Kak Dula ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Biasanya ketika siswa itu menjalani hidup ya di usia 11 sampai dengan 15 tahun ya. Ada tiga kategori siswa dalam menjalani hidupnya. Yang pertama GBT, yang kedua RT-RT, dan yang ketiga RWT-BGT. Oke, saya kasih kuis nih, kira-kira teman-teman ya, apa itu GBT, RT-RT, dan RWT-BGT? Nah, ini peristiwa kehidupan yang mungkin bukan teman-teman aja yang ngalamin ya, bahkan kami pun, saya pun juga pernah mengalami situasi yang nature-nya pasti akan dialami oleh setiap kita ketika memasuki masa di usia 11 sampai dengan usia 15 tahun atau jenjang SMP. Nah, kira-kira apa nih kalau lagi GBT nih? GBT ini Bukan apa? gebetan ya. Apa kira-kira GBT? Oke, GBT itu ya ini gue banget. Nah, kalau RT-RT itu rata-rata. Kemudian kalau RWT-BGT apa, Mas Ahmad? Ruwet banget. Ah, ruwet banget. Nah, pertanyaan kira-kira yang sedang teman-teman alami itu yang mana saat ini ya? Merasa hidupnya gue banget gitu, merasa hidupnya flat, rata-rata banget, atau ruwet banget gitu. Ini pasti dialami oleh masing-masing kita. Nah, nah bagaimana nih kalau yang gue banget tuh kayak gimana sih ciri-cirinya tuh? Yang rata-rata tuh kayak gimana tuh ya? Tanda-tandanya dan mereka yang kondisi psikisnya, kondisi mental health-nya gitu, yang ruwet banget tuh yang seperti apa? Nah, kalau yang gue banget itu yang I love my life ya. Dia mencintai kehidupannya. Kalau yang rata-rata tadi RT-RT itu adalah hidup tuh sama dengan kewajiban, sekolah sama dengan kewajiban itu, belajar sama dengan kewajiban. Nah itu yang rata-rata tuh, yang RT-RT. Nah kalau yang RWT-BGT gitu ya, yang ruwet banget itu hidupnya nih, ketika menjalankan masa mudanya itu adalah ya dia merasa hidup tuh sama dengan uring-uringan ya. Belajar tuh uring-uringan, sekolah sama dengan uring-uringan. Nah, kira-kira teman-teman lebih milih yang mana nih? Apakah menjadi yang GBT, yang gue banget, yang hebat, yang grit tadi itu? Ataukah menjadi yang rata-rata, yang flat aja hidupnya? Gini-gini aja, gitu-gitu aja hidupnya? Atau jangan-jangan saat ini teman-teman lagi mengalami situasi RWT, BGT nih? Ruwet banget nih. Nah, kalau ingin berubah kuadrannya, ya kita harus ubah mindset kita. Kita harus punya growth mindset, ya, mindset bertumbuh.
Bagaimana hidup kita tuh nggak boleh gitu-gitu aja, nggak boleh flat gitu aja. Apalagi kemudian kita menjadi korban RWTBGT dalam hidup kita. Sayang-sayang banget umur kita. Maka kita harus segera hijrah nih. Kita segera move on nih. Dari situasi yang RT-RT, situasi yang RWTBGT, menjadi situasi yang GBT yang gue banget. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Nah, berarti kalau kita ingin bertumbuh dalam kehidupan kita, hidup kita nggak rata-rata, hidup kita nggak ruwet banget, maka kita harus menyiapkan nih masa depan kita, menyiapkan nih hari-hari kita, menyiapkan kehidupan kita agar lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Maka dalam agama kita, jika hari ini itu flat, rata-rata, sama dengan kemarin, rugi. Rugi. Nah, kalau hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin, ruwet banget dibandingkan kemarin, hari ini udah ruwet nih. Kemarin lebih ruwet lagi, itu maksudnya. Besok lebih ruwet lagi itu. Celaka, celaka 13 itu. Bukan 12 lagi, celaka 13 itu. Tapi kalau hari ini lebih gue banget dibandingkan dengan kemarin gitu kan ya. Lebih baik dibandingkan dengan kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman kira-kira mau pilih mana hidupnya? Hidupnya mau rugi, hidupnya mau celaka 13 atau hidupnya pengen untung? Kalau Kalula pengennya untung, rugi apa celaka? Wah, pengennya beruntung, Pak. Oh, dia nggak mau rugi ya. Ya. Kalau Kak Ahmad maunya apa nih? Saya sih pengen beruntung banget, hoki habis. Oh, Kak Ahmad juga nggak mau rugi dia. Pengennya untungnya eksponensial gitu. Nah, kalau misalkan kita ingin untung eksponensial dalam kehidupan kita, maka kita harus menjadi pemuda, menjadi siswa yang gue banget. Oke. Nah, kali ini saya mau share ke teman-teman semua bagaimana 4 langkah agar teman-teman hidupnya nggak gue jadi gue banget, nggak ruwet banget ya. Yang pertama langkahnya adalah discover your greatness. Teman-teman harus mengenal potensi terhebatnya. Potensi yang seperti apa yang teman-teman harus kenali ya dari diri teman-teman adalah potensi terhebat yang dapat menghantarkan keberhasilan hidup teman-teman sesuai dengan versi terbaiknya teman-teman. Jadi masing-masing orang itu versi terbaiknya beda-beda. Masing-masing orang itu versi suksesnya beda-beda. Maka versi suksesnya kita, versi suksesnya Kak Lula, versi suksesnya Kak Ahmad, dan versi teman-teman bisa jadi berbeda gitu. Tergantung apa? Tergantung potensi terhebat yang teman-teman punya. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, "I'malu ala makanatikum." Berbuatlah sesuai dengan makanat kalian, sesuai dengan keberadaan terbaik kalian, sesuai dengan greatness kalian, sesuai dengan ujung-ujung kebaikan yang jadi best of the bestnya kalian. Kenapa penting sih kita mengenal potensi terhebat kita? Karena kita nggak bisa dong terus-terusan berlindung di balik jubah kebesaran orang tua kita ya. Jubah kehebatan misalkan guru-guru kita atau kehebatan sekolah sekolah kita. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Tetapi pemuda yang sebenarnya adalah yang berani mengatakan inilah aku. Berarti teman-teman harus sudah mulai di discover your greatness nih, menemukan apa sih bakat teman-teman, apa sih potensi kelebihan teman-teman, apa sih kekuatan teman-teman, sehingga kemudian teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan versi terbaik yang teman-teman. Kan kadang-kadang tantangannya begini ya Kak Lula ya. Aku pengen move on aku pengen berubah gitu. Tapi yang terjadi adalah ketika dia berubah, mindsetnya adalah dia berubah tapi jadi orang lain.
Harusnya bagaimana? Yang disebut dengan move on itu adalah kita berubah itu, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Tapi dalam versi terbaiknya kita. Dalam versi kita yang lebih baik. Itu yang disebut dengan move on. Jadi jangan teman-teman kemudian pengen berubah, aku pengen lebih hebat, lebih greatness, tapi teman-teman menjadi orang lain. Harusnya gimana? Teman-teman tetap menjadi diri teman-teman. Yang gue banget tadi itu, tapi dalam versi terbaik yang teman-teman miliki. Ini yang disebut dengan discover your greatness. Teman-teman menemukan kehebatannya. Nah, kemudian yang kedua, find your passion. Teman-teman menemukan passionnya. Apa sih yang disebut dengan passion itu? Passion itu adalah sesuatu yang teman-teman lakukan dengan penuh cinta dan teman-teman komitmen menguasai hingga menjadi ahli di bidang itu. Ini yang disebut dengan passion. Jadi passion itu bukan cuma sekedar aku sukanya ini, aku aku demennya ini, aku inginnya begini, bukan hanya sekedar suka, bukan hanya sekedar aku demennya ini, tetapi yang disebut dengan passion itu adalah teman-teman melakukan satu aktivitas yang teman-teman lakukan dengan penuh cinta dan teman-teman kemudian komitmen ingin menguasai di bidang yang menjadi passion teman-teman sehingga teman-teman menjadi ahli di bidang itu. Ada seorang tokoh sufi bilang begini, dengan hidup yang hanya sepanjang setengah tarikan nafas, jangan tanam apapun kecuali cinta. Jadi kalau teman-teman melakukan sesuatu itu karena passionnya, karena cintanya, lalu kemudian teman-teman ahli di bidang yang teman-teman cintai tadi, maka teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya, seberapa besar passion kamu di bidang pilihanmu? Bisa jadi teman-teman aku punya banyak passion nih. Passion aku kayaknya di nulis deh gitu. Passion aku kayaknya eh, eh, speak up deh, ngobrol deh. Passion aku kayaknya aku sukanya eh, problem solving gitu. Aku sukanya olahraga gitu. Aku sukanya berenang. Aku sukanya menyelam misalkan. Mungkin bisa jadi sebagian di antara kita tuh merasa bahwa itu passion kita. Lalu bagaimana cara kita mengukur dia? Seberapa besar passion di bidang yang jadi pilihan kamu tadi? Jadi kalau teman-teman tentukan ada 3 passion yang teman-teman suka. Maka silakan teman-teman scoring itu dalam skala 0 sampai dengan 4. Yang pertama, benar nggak sih bahwa di bidang yang kamu pilih itu impian kamu dan kenyamanan hidupmu ada di situ? Kalau iya, berapa skornya? 0 sampai dengan 4. Yang kedua, benar nggak sih di bidang tersebut kamu bakal memiliki keberlimpahan sesuai dengan chemistry? Jadi chemistry itu bisa disebut dengan 4 tak ya. Tak itu harta, tak yang kedua itu tahta, tak yang ketiga itu kata, tak yang keempat itu cinta atau bahagia. Jadi ketika teman-teman menjalankan aktivitas yang teman-teman anggap sesuai dengan passionnya, teman-teman merasa mendapatkan keberlimpahan yang luar biasa sesuai dengan chemistry teman-teman. Yang ketiga, benar nggak sih di aktivitas pilihan yang teman-teman anggap sebagai passion tadi, teman-teman benar-benar mencintai aktivitas tersebut, bahkan bersedia all out, berinvestasi, belajar untuk mengembangkan diri di situ. Jangan-jangan kita cuma, aku sukanya nulis, siap nggak ikut training, workshop nulis? Enggak. Oh, berarti passionnya rendah tuh di bidang penulis. Teman-teman sukanya apa? Aku sukanya storytelling, aku sukanya dubbing gitu. Teman-teman bersedia nggak belajar 3 hari ikut workshop kegiatan dubbing, storytelling? Aku males ah. Oh berarti passion teman-teman di bidang itu rendah. Mungkin skalanya mungkin hanya 1 barangkali. Yang keempat, benar nggak sih di bidang yang itu menjadi passion teman-teman tadi, teman-teman ingin tampil unggul, excellent di bidang yang teman-teman pilih. Misalkan aku pengen jadi penulis, tapi aku mau yang biasa-biasa aja ah. Aku nggak mau hebat-hebat amat gitu. Oh berarti passion terhadap bidang kepenulisan rendah di situ.
oh passion aku main basket misalnya gitu. Teman-teman pengen nggak jadi juara gitu. Ah enggak ah, aku yang penting main aja, nggak harus jadi juara gitu. Oh berarti passion terhadap bidang yang teman-teman pilih basket tadi memang tidak terlalu besar. Yang kelima, apakah kemudian demi merealisasikan nih passion teman-teman, bahkan teman-teman rela untuk tidak dibayar. Itu menunjukkan passion tuh. Jadi kalau misalnya kita melakukan satu aktivitas, bahkan dengan aktivitas itu bahkan kita mengeluarkan uang ya, bahkan dengan performa unggul kita kemudian kita nggak dibayar pun juga masih rela kok. Itu menunjukkan bahwa teman-teman memiliki passion yang besar di situ. Yang keenam, apakah di bidang yang teman-teman merasa itu passion teman-teman, teman-teman respect nggak? Teman-teman memberikan penghormatan yang tinggi nggak untuk menjaga kredibilitas di passion teman-teman? Misalkan teman-teman tadi punya passion, misalkan di bidang olahraga. Olahraganya misalkan tadi basket ya gitu ya. Ih, keren banget tuh pemain basket. Pokoknya keren banget. Itu berarti respect tuh. Terus bagaimana memberikan penghormatan terhadap aktivitas basket? Kalau aku main basket nih, aku akan menjaga kredibilitas aku sebagai main basket. Dan aku nggak akan main curang ketika tanding basket. Itu menunjukkan bahwa teman-teman memiliki passion yang besar terhadap bidang basket tadi. Oke, kira-kira sampai di sini kebayang nggak sih Kak Lula, Kak Ahmad tentang passion ya? Jadi kalau selama ini kita tahu, aku sukanya ini, aku sukanya ini, aku sukanya ini gitu kan ya. Maka pertanyaannya, bener nggak sih itu yang disebut dengan passion? Oke. Jadi silakan teman-teman nanti bisa scoring tuh dalam skala 0 sampai dengan 4. Kira-kira yang paling besar skornya yang mana? Ketika yang paling besar itu skornya menunjukkan, oh berarti passion saya tuh di bidang itu. Kemudian langkah yang ketiga, setelah menemukan passionnya, maka work with peak performance. Kita bekerja dengan performa terbaik kita, dengan performa unggul kita. Kenapa? Karena nggak cukup hanya sekedar suka. Aku suka bidang ini, tapi tidak mau bekerja untuk mencapai performa terbaik dalam merealisasikan passion kita. Apa sih disebut dengan peak performance itu? Yakni tekad untuk all out ya, memberikan upaya terbaik di jalan profesionalitas. Itu disebut dengan peak performance. Jadi ketika kita punya passion di bidang tertentu, maka kita melakukan upaya terbaik kita sehingga kita benar-benar profesional sesuai dengan passion yang kita pilih tadi. Maka jalannya bagaimana? Upaya terbaiknya seperti apa? Itu ada 3 as. As yang pertama, kerja keras. Kerja keras itu mendatangkan rezeki. Bisa jadi teman-teman memiliki satu passion di bidang tertentu. Dan ketika teman-teman kerja keras di bidang yang teman-teman suka tadi, itu mendatangkan rezeki. As yang kedua yakni kerja cerdas. Kalau kerja cerdas itu kerja menggunakan strategi, kerja menggunakan sumber daya yang dia miliki, kerja menggunakan tools, kerja menggunakan level kerja yang lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman menjalankan passionnya dengan jenis kerja yang kedua, kerja cerdas, maka kerja cerdas inilah yang mampu melipat gandakan rezeki. Ada orang yang dia punya passion misalkan di bidang kuliner, tapi dia juga suka banget di bidang public speaking. Lalu kemudian dia menjalankan peran sebagai seorang YouTuber misalkan. Atau kemudian dia bikin satu channel YouTube misalkan yang dia mereview makanan-makanan asli Indonesia. Dan ternyata karena konten yang dibikin itu nggak konten yang seadanya, konten yang dibuat itu konten yang hebat gitu kan ya, isu-isunya juga menarik gitu, angle-angle-nya oke gitu. Dan akhirnya dia bisa memonetisasi misalkan ya penghasilan lewat YouTube. Oh berarti dia sudah berada di level yang kedua yakni kerja cerdas. Kemudian jenis kerja yang ketiga yakni disebut dengan kerja ikhlas. Nah, kerja ikhlas inilah yang memberkahkan rezeki. Jadi ketika teman-teman sudah tahu, oh, aku sudah tahu nih potensi terhebatku di sini. Ini aku mampu nih. Setelah
teman-teman sudah tahu nih potensi yang teman-teman mampu, yang paling teman-teman suka yang mana, yang jadi passionnya, yang teman-teman bersedia all out bahkan jadi ahli di bidang itu. Nah, kalau kemudian sudah menemukan passionnya, maka bagaimana cara mewujudkan passion tadi sehingga menjadi menghasilkan, maka teman-teman meski mengerjakan itu dengan peak performance. Jalannya lewat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kalau saya sebut nama nih, Najwa Shihab, kira-kira kalau dulu dia dikenal sebagai apa? Sebagai wanita yang punya power nih, Mas. Pak. Wanita yang punya power ya. Kalau Kak Ahmad, yang Kak Ahmad kenal tentang Najwa gitu, mata Najwa lah kira-kira gitu. Apa kira-kira? Sosok seperti apa dia? Hmm, jurnalis keras. Oh, dia dia tipe jurnalis investigatif gitu ya. Iya benar. Karena dia melakukan penelitian secara mendalam gitu. Kira-kira Najwa Shihab ini dia menjalankan profesi sebagai seorang jurnalis mendatangkan passionnya nggak? Ada gairahnya nggak? Ada minat yang sangat besar nggak kira-kira? Iya sih, pasti. Oh pasti ya. Jadi terlihat banget ketika beliau mewawancara itu matanya berbinar-binar gitu kan. Iya. Menunjukkan antusias yang begitu besar terhadap profesi yang ditekuni sebagai seorang jurnalis. Nah biasanya mereka yang bekerja dengan menggunakan passion itu bisa mencapai peak performance-nya tadi. Dan bisa jadi legend. Kalau saya sebut misalkan nama Nadiem Makarim, dikenal sebagai apa? Founder Gojek. Oh, founder Gojek gitu. Ketika dia kemudian membuat social enterprises ya dengan Gojek, dia punya minat yang besar bagaimana mengembangkan satu bisnis berbasis ekosistem gitu, berbasis komunitas namanya Gojek. Makanya Gojek dikenal sebagai saat ini ya dikenal sebagai apa namanya eh, klub motor ya, klub motor terbesar di dunia itu Gojek namanya ya. Itu namanya Gojek gitu ya. Jadi kalau ditanya klub motor terbesar di dunia siapa? Itu Gojek namanya gitu. Dia punya minat yang sangat besar untuk mengembangkan bisnis, tapi bisnisnya berbasis sosial atau social enterprises. Karyanya legend. Kalau saya sebut nama Atta Halilintar, teman-teman kira-kira mengenal dia sebagai sebagai apa? YouTuber. Oh, oke, Oh, sebagai YouTuber ya. Kenal semua ya gitu kan ya. Kira-kira uangnya banyak nggak sih? banyak dong, minta dong. Uangnya uangnya pasti banyak gitu kan ya. Nah pertanyaannya kira-kira kalau teman-teman perhatikan ketika dia pertama kali memulai perjalanannya profesi dia sebagai YouTuber, dia meski melewati kerja keras gak kira-kira? Pasti. Pasti kerja keras. Orang kan mikirnya tuh kan di ujungnya aja enak banget jadi YouTuber. Ini nggak tahu ya gitu. Atta tuh gimana dia jumpa litannya ketika memulai pertama kali menjalankan peran sebagai YouTuber gitu. Latihannya nggak mungkin sejam 2 jam tuh. Mungkin dia bisa menghabiskan waktu sehari bisa 8 jam gitu untuk bisa meng-create satu konten yang konten itu engage dengan audiensnya gitu. Sampai kemudian punya rating yang bagus. Ya semua orang-orang sukses pastilah melewati kerja keras, kerja kerja cerdas lah. Nggak bisa tiba-tiba instan lalu kemudian jadi YouTuber hebat. Nah kalau eh, saya sebut nama Ria Ricis gitu, teman-teman kenal sebagai apa? Konten kreator. Oh konten kreator. Seru nggak sih konten-konten yang dibuat sama Ria Ricis ya? Sampai pas lahiran aja bisa bikin konten gitu. Kira-kira kerja keras gak ya? Kerja keras gitu kan ya. Dan itu passionnya dia nggak sih? Passionnya dia nggak sih menjalankan peran sebagai konten kreator? Banget sih. Passion banget. Kalau misalkan bukan passion, nggak mungkin ya hampir setiap hari atau per 2 hari sekali terus posting konten tertentu gitu kan ya. Selalu show off terus misalkan di kamera. Itu kalau misalkan bukan passion ya, dia mungkin energinya sudah habis itu. Tapi karena dia menjalankan semua itu berdasarkan passionnya dan dia mengupayakan potensi terbaiknya, sehingga sosok Rian Kisni bisa mencapai peak performance-nya dia. Demikian juga teman-teman. Ketika teman-teman menemukan potensi terbaiknya, lalu kemudian mengeksploitasi potensi dengan passion yang teman-teman punya, lalu kemudian teman-teman kerja keras, kerja cerdas tadi itu,
Dan insya Allah teman-teman juga akan bisa mencapai keberhasilan sebagaimana keberhasilan religius dan yang lainnya. Kalau saya sebut nama Hanan Ataki, dia dikenal sebagai apa? Ustadz Gaul. Oh, Ustadz Gaul. Oke, Hanan Ataki. Hanan Ataki kira-kira kalau misalkan beliau tuh manggung gitu kan, itu audiensnya kan banyak banget tuh ya. Bahkan sampai kalau beli tiket tuh sampai ngantri gitu ya. Untuk bisa seperti Hanan Ataki sekarang ya, itu pasti memulai semua dari nol. Dan karena dia punya passion yang sangat besar ya untuk menginspirasi anak-anak muda untuk hijrah, untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik gitu, pribadi yang bertumbuh gitu. Sehingga ya alhamdulillah gitu bertahun-tahun, belasan tahun dia tetap komitmen istiqomah gitu di jalan yang dia sudah pilih. Nah, kalau kemudian teman-teman menjalankan sesuatu berdasarkan passion yang teman-teman punya tadi ya, yang passion itu menemukannya memang memerlukan experience, butuh journey juga gitu kan ya, butuh perenungan juga, maka insya Allah teman-teman akan menjalankan itu semua dalam waktu, sepenuh hati dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oke. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman nih sekarang nih PR-nya nih, kuisnya nih ya. Nah, kalau disebut Han Ataki, Ustadz Gaul, Ricis, dia Ricis, konten kreator, Atta Halilintar, YouTuber gitu ya. Kemudian Najwa Shihab, jurnalis profesional, jurnalis investigatif. Kalau tadi saya sebut misalkan nama Nadiem Makarim, pendiri Gojek gitu ya. Pencetus kurikulum Merdeka. Maka pertanyaannya buat teman-teman nih, saat nama teman-teman disebut ya, saat nama kamu disebut nih, kira-kira apa yang muncul nih? Dan kira-kira kamu ingin dikenal sebagai ahli apa? Nah, kalau kita sudah menemukan passion kita dan kita sudah memulai perjalanan untuk merealisasikan passion kita, lalu kemudian kita berusaha, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu mencapai peak performance kita, maka teman-teman ini akan dikenal dan dikenang kebaikannya, keahliannya sebagai apa. Oke, saya tanya nih ke Kak Ahmad. Kak Ahmad sama atau tidak? Beda atau tidak ya? Story dengan history. Story dan history, berarti history itu masa lalu dan story-nya saat ini ya? Oh, saat ini. Coba kita bedakan ya. Ya. Kira-kira sama atau beda story dengan history? Oke. Kalau story itu, orang hidupnya cuma jadi story, cuma jadi cerita doang itu. Ketika meninggal dunia, itu yang tersebut namanya, tanggal lahirnya, tanggal kematiannya. Itu namanya story. Tapi kalau history, kita bicara tentang Rasulullah. Rasulullah itu history. Kita bicara tentang Pak Habibie. Pak Habibie itu history. Dia sudah bukan hanya story. Pak Soekarno-Hatta, Pak Bung Hatta. Itu bukan story, tapi dia sudah menjadi history. Kenapa? Karena ketika dia wafat, dia meninggal dunia, maka yang terkenang bukan cuma namanya, tanggal lahirnya, dan tanggal wafatnya. Ketika kita tengok sosok Buya Hamka misalkan dia bukan jadi story, tapi Buya Hamka sudah menjadi story. Dia menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Kenapa? Karena dikenang karyanya, dikenang kebaikan-kebaikannya, dan dia menjadi sosok pribadi yang menyejarah. Nah, pertanyaannya teman-teman, kira-kira dalam hidup ini pengen jadi story atau jadi history? Yang jadi Sorry, story Kak. aja. Nah, kalau jadi history ya berarti harus ada karya nih. Karyanya apa aku dalam hidup ini? Nah, berarti kita harus tahu tuh potensi terhebat kita apa, sehingga kita bisa menciptakan, menghadirkan karya-karya hebat. Sehingga kita tahu tuh passion kita tuh apa, sehingga ada manfaat sosial yang kita bisa berikan, yang menginspirasi banyak orang dengan karya-karya kebaikan kita. Teman-teman harus tahu tuh kira-kira apa nih peak performance saya nih, apa kerja-kerja puncak saya, sehingga kemudian kerja-kerja puncak itu melegasi, menjadi warisan kebaikan yang menyejarah. Itulah pentingnya kenapa kita penting untuk menemukan passion kita dan menjalani passion kita hingga mencapai peak performance dalam kehidupan kita. Kenapa penting peak performance? Karena hidup ini cuma sekali.
Kita nggak akan mungkin mengulangi peristiwa hidup kita dari awal. Karena hidup itu berjalan linear. Makanya wajar Rasulullah dalam satu hadis bilang begini, nanti di yaumil akhir, setiap Bani Adam itu akan ditanya oleh Allah yang manusia tidak bisa menggeser telapak kakinya. Artinya pertanyaan ini nggak mungkin orang itu bisa mangkir dari pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Ternyata 2 dari 5 pertanyaan yang Allah tanya itu berkaitan dengan umur kita, waktu kita. Yang pertama Allah bertanya, umurmu kau gunakan buat apa? Karena umur itu aset, aset paling berharga dalam hidup kita. Nah, yang menarik, pertanyaan nomor 2 nih, Allah bertanya kepada setiap Bani Adam, masa mudamu kau habisin buat apa? Ternyata masa muda kita tuh akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Waktu kamu muda karyamu apa? Waktu kamu muda kebaikan-kebaikanmu apa? Waktu kamu muda legasimu apa yang dikenang oleh banyak orang? Jangan sampai kemudian karya yang dikenang oleh banyak orang bukan karya kebaikan, tapi karya keburukan. Auzubillahi min dzalik. Nah, yang keempat nih, strategi yang terakhir, let's collaboration. Jadi ketika kita punya passion, lalu kita ingin bekerja with peak performance, maka kita nggak bisa mencapai peak performance dalam hidup kita kalau kita sendirian. Kita mesti berkolaborasi, kita mesti bekerja sama, kita mesti saling berbagi, kita mesti saling mengisi. Jadi ketika teman-teman itu punya passion dalam kehidupannya, yang membuat teman-teman gue banget itu yang pertama ya, gimana bentuk kolaborasinya? Teman-teman tuh harus punya bestie, tapi bestie-nya bukan cuma bestie dunia. Teman-teman harus punya bestie dunia akhirat. Kalau bestie dunia mah banyak, banyak bestie dunia yang ngajak kita hore-hore, yang ngajak kita hura-hura, yang ngajak kita huru-hara gitu ya. Banyak kalau bestie dunia. Tapi cari bestie dunia akhirat itu nggak gampang. Karena kan kalau kita berdoa tuh kan kita minta sama Allah kan dunia bahagia akhirat surga kan, DBAS kan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kita happiness dunia akhirat. Maka kalau kita ingin berkolaborasi dalam kehidupan kita untuk mencapai performa terbaik hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang mengejar. Tadi miliki bestie dunia akhirat. Kalau teman-teman udah punya bestie ini dan bestinya bestie dunia akhirat, jangan dilepasin, jangan dilepasin. Itu rizkun azim, itu rezeki yang besar. Kemudian yang kedua nih, teman-teman harus punya mentor. Kalau misalkan punya passion di bidang public speaking, ya harus punya mentor lah yang ahli di bidang public speaking, sehingga bisa menuntun teman-teman untuk bisa mencapai peak performance-nya. Kalau teman-teman misalkan aku kayaknya passionku kayaknya storytelling deh, atau passionku katakanlah misalkan aku suka coding programming deh gitu. Kayaknya aku sukanya problem solving deh. Kayaknya aku sukanya bisnis deh gitu. Itu jadi passion teman-teman kalian. Teman-teman tuh harus punya mentor. Kalau teman-teman misalkan sukanya di passionnya misalkan di coding programming, maka teman-teman harus punya mentor. Yang mentornya itu dia ahli di bidang coding programming dan dia akan menuntun gimana supaya bisa mencapai peak performance sebagai seorang coding programming. Kalau teman-teman punya passion, aku sukanya videographer ah. Aku suka banget tuh, ini passion aku videographer. Aku respect banget dengan bidang pro videographer. Teman-teman harus punya mentor. Yang mentornya seorang videographer yang sudah kawakan, yang sudah lebih ahli, yang sudah lebih berpengalaman dibandingkan teman-teman. Sehingga teman-teman ditunjukin tuh cara suksesnya, cara untuk bisa mencapai peak-nya gimana. Itulah pentingnya kita memiliki mentor. Yang suka bisnis, passionnya bisnis harus punya mentor bisnis. Yang passionnya videographer harus punya mentor videographer. Yang passionnya di problem solving harus punya kemudian mentor di bidang problem solving. Yang pinginnya ke spiritualitas ya harus punya mentor gitu kan yang membimbing teman-teman mencapai spiritualitas. Nah, yang ketiga nih, kolaborasi itu akan bisa menciptakan keunggulan dalam kehidupan teman-teman ketika teman-teman berada di komunitas tigatif. Jadi pastikan nih kalau teman-teman ingin gue banget hidupnya,
dan tidak ingin ruwet banget hidupnya, pastikan teman-teman berada di komunitas 3 tip. Tip yang pertama, komunitas yang positif. Tip yang kedua, komunitas yang produktif. Jadi pastikan teman-teman ketika punya passion, lalu bergabung ke komunitas yang passionnya sama, dan pastikan komunitas itu mesti produktif. Jangan cuma buat ngabis-ngabisin waktu dan energi teman-teman. Yang ketiga, pilihlah komunitas yang kontributif, yang dimana komunitas itu menebar kebaikan kepada banyak orang. Oke, baik. Sharing dari saya. Yang terakhir, quote dari saya, temukan aktivitasmu yang sejalan dengan passion. Maka dirimu bakal makin move on, bukan makin on, apalagi makin blow on. Baik, demikian sharing dari saya, Kak Dula, Kak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Reza sebelumnya sudah memberikan materi yang sangat memberikan insight ya kepada kita semua ya. Aku juga secara pribadi jadi belajar juga nih Pak. Yang sudah berkuliah, sebentar lagi berkarir, apakah sudah tepat di bidang ini ya kan teman-teman? Oke, jadi kita masuk ke sesi Q&A dulu ya, Kak Novel ya. Oke, boleh. Teman-teman yang masih penasaran soal passion atau ada yang mau tanyain soal materi tadi ke Bapak Reza, dipersilahkan. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ayo, Aku siapa? Kak. Wah, Kak Nurin. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurin Najwa Jauzia dari SMP IT Ibnu Khaldun. Eh, Bapak izin bertanya bagaimana kita mengembangkan rasa percaya diri kita untuk mengembangkan passion yang kita miliki. Terima kasih. Oke, baik. Eh, Langsung ya. saya jawab ya. Oh, boleh, Pak. Boleh. Oke, baik. Yang pertama memang pintu masuknya tadi kan, teman-teman discover your greatness dulu tuh. Teman-teman harus menemukan teman-teman yang hebat yang di bidang apa, di aktivitas mana. Itu pintu masuk pertama begitu sebelum kita menemukan passion kita. Jadi teman-teman harus tahu potensinya, teman-teman harus tahu bakat aku apa ya. Teman-teman harus melakukan self assessment-nya. Kira-kira kekuatan aku di apa ya? Karena dengan kita mengetahui bakat kita, mengetahui talent kita, mengetahui modalitas individual kita, itu akan membuat kita confident. Gitu. Jadi pintu masuknya yang mudah dulu. Setelah mudah, baru cari yang suka. Nah, suka itu passion. Kalau sudah suka, pasti akan rajin. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja keras lebih gampang. Gitu kan ya. Nah, kalau sudah rajin, pasti bagus hasilnya tuh. Nah, itu peak performance gitu kan. Peak performance. Dan akhirnya makin mudah, makin suka, makin rajin, makin berprestasi. Makin mudah, makin suka, makin rajin, makin berprestasi. Jadi pintu masuknya teman-teman harus melakukan self assessment-nya, melakukan refleksi diri. Kira-kira potensi aku apa ya? Kehebatan aku apa ya? Kekuatan utama aku apa ya? Aku pernah jadi juara apa ya gitu. Aku pernah dulu tampil oke di bidang apa ya? Di situ teman-teman akhirnya menemukan greatness-nya, kehebatannya. Oh, dari beberapa greatness yang teman-teman punya tadi itu, lalu teman-teman kamu langsung nilai hitung lagi itu scoring lagi yang jadi passionku yang mana ya? Sehingga kemudian ketika kita sudah menemukan passion kita, itu jadi bahan bakar kita tuh. Kita all out, kita habis-habisan, kita nggak pernah capek, kita nggak pernah lelah gitu. Kita merasa enjoy menikmati prosesnya. Gitu. Jadi pintu masuknya kalau dari saya ya, Nurin ya, pintu masuknya kamu harus lakukan self assessment dulu, mengenal potensi diri kamu nih. Aku tuh mudahnya yang mana ya? Tuh. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui bakatnya, mengetahui talentnya. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan untuk mengetahui atau mendiagnostik potensi greatness kita tuh yang mana adalah tools TV.
Oke, ada lagi yang mau bertanya, mau sharing? Baik, Kakak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih juga Nurin. Sudah dijawab langsung oleh Bapak Reza. Selanjutnya, ada teman-teman lagi, mungkin yang dari Ikhwannya atau yang lain, teman-teman. Ayo, teman-teman yang dari SMPT Pluit Raya, ada? Wah, ini yang masih bingung passionnya atau minatnya, atau mau bertanya tentang bagaimana cara nggak on dan blow on gitu ya? Ada? Zahra, oh Kak Gani nih, Assalamualaikum Gani. Kak, saya ingin bertanya Waalaikumsalam. Oke. cara menentukan passion itu gimana? Oke, boleh diulang Kak Gani, kurang jelas? Assalamualaikum Kak, saya Chairun Sakil Gani ingin menanyakan cara menemukan passion bagaimana? Oke, boleh Pak Reza. Oke, baik. Tadi pintu masuknya tuh teman-teman tadi ya, step langkah yang pertama adalah discover your greatness dulu. Teman-teman melakukan petualangan dulu nih untuk menemukan aku tuh hebatnya apa ya. Itu dulu tuh. Oh, kamu tuliskan tuh, kehebatan aku adalah oh pernah juara baca puisi. Oh berarti performance gitu. Oh, terus aku juga pernah dulu ikut kegiatan misalkannya eh, musik misalkan tulis berarti musik. Terus aku tuh juga pernah ikut lomba kepenulisan, oh, tulis penulis. Nah dari tiga tadi, dari eh, tiga yang teman-teman anggap itu mudah ya karena sudah punya pengalaman sebelum melakukan itu, lalu teman-teman pilih nih yang jadi passionnya itu yang mana kira-kira? Yang jadi passionnya tuh yang mana? Tadi saya sudah jelaskan apa sih yang disebut dengan passion itu? Passion itu adalah satu aktivitas yang kamu lakukan dengan penuh cinta, yang kamu benar-benar suka gitu ya. Bukan cuma suka doang, tapi kamu komitmen menguasainya dan menjadi ahli di bidang itu. Nah, kalau misalnya passion aku kayaknya kepenulisan deh gitu. Aku suka banget nulis gitu kan ya. Lalu kemudian kamu komitmen nih, aku pengen jadi ahli kepenulisan. Oh, kepenulisannya di bidang aku sukanya penulisan fiksi gitu, cerita-cerita yang fiksi aku suka banget gitu. Lalu teman-teman bentuk komitmennya apa? Eh, Ingin menguasai bidang itu. Nah, salah satu indikasi bahwa teman-teman itu punya passion yang kuat di bidang kepenulisan adalah teman-teman bersedia untuk berinvestasi, bersedia untuk ikut kursus kepenulisan, bersedia ikut training kepenulisan, sehingga yang bidang penulis yang teman-teman pilih tadi itu teman-teman benar-benar berkembang di situ. Caranya begitu ya. Jadi ada kurang lebih 5 ya. Tadi saya sampaikan ada 5 indikator untuk mengukur seberapa besar nih passion kamu di bidang pilihan tadi. Dari 3 tadi kamu pilih. Oh berarti yang jadi passion aku ini bidang ini nih. Di antara 3 pilihan tadi. Saya kira jelas jawaban saya. Jelas Pak, Oke terima baik. kasih sudah menjawab Pak. Terima kasih Jani. Baik, mungkin dicukupkan dulu ya Pak dan Oke. teman-teman dengan terbatasnya waktu. Tapi sebelum itu mungkin ada closing statement nih Pak dan juga pesan dari Bapak untuk teman-teman jenjang SMP. Dipersilakan Pak. Oke baik teman-teman semua. Ketika teman-teman kan pasti dong di masa-masa SMP ini kan lagi masa-masa menjelang dewasa awal ya, memasuki masa akil balik, masa-masa pubertas ya. Betul tadi saya sampaikan di awal tuh, penting banget loh teman-teman itu memilih bestie dunia akhirat. Teman-teman punya mentor gitu ya. Teman-teman bergabung di komunitas yang positif, yang produktif, yang kontributif. Maka insya Allah upaya teman-teman untuk berkolaborasi dengan Besti dunia akhiratnya, dengan mentornya, kemudian dengan komunitas tiga tip tadi itu akan semakin mengakselerasi, mempercepat ya proses yang teman-teman jalani sehingga teman-teman akan sangat mudah baginya untuk mencapai peak performance tadi. Tapi jangan lupa
Selalu minta bantuan Allah, selalu minta tolong sama Allah. Ya Allah, aku belum tahu nih passionku yang mana nih, gitu. Nanti insya Allah juga Allah pasti akan nunjukin. Kalau kita sungguh-sungguh, sungguh-sungguh nanti Allah akan tunjukkan jalannya, nunjukkan jalannya. Sampai akhirnya teman-teman akan ketemu tuh dengan orang-orang yang kemudian membantu teman-teman untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian teman-teman semua dalam kehidupan. Itu barangkali dari saya, Kak Lula, Kak Ahmad. Baik, terima kasih banyak Bapak sebelumnya sudah berkenan hadir Ya, dan sama-sama. motivasi juga penjelasan passion kepada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga sehat selalu. Oke, baik. Ke acara selanjutnya. Ya, Baik. sebelumnya Afwan, Pak Reza boleh melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi kami ucapkan Ya. terima kasih. Kami dari tim Dira dan dari JCT mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pesan untuk kita semuanya, Pak Reza. Oke teman-teman semua, luar biasa ya, selamat sukses mulai ya. Dan Kak Lula, Kak Ahmad, luar biasa nih. Mau loh membersamai teman-teman semua. Kita doakan mudah-mudahan Kak Lula, Kak Ahmad senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik teman-teman semua, saya mohon izin live duluan ya. Ya, terima kasih Pak Reza. Ayo sama-sama. Baik, keren banget Kak Lula ya. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu nih untuk Pak Reza dan untuk kita semuanya. Semoga kita bisa menemukan apa passion kita, lalu kita bisa menjadikan passion kita itu sebagai impian dan kenyataan di masa depan. Amin. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Betul banget nih Kak Noval. Jadi tadi mendengar materi dari Pak Reza itu insightful banget ya. Jadi ngerasa kayak apakah yang kita jalani selama ini sudah betul, sudah sesuai passion, atau yang adik-adik masih bingung soal passionnya, sekarang udah mulai tahu nih step by step yang harus dilakukan untuk mengetahui passion teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada quiz lagi nih Kak Noval. Langsung aja. Iya, siapa yang mau reward lagi nih? Aku spill ya, reward kita adalah GoPay dan ShopeePay. Totalnya ada ratusan ribu rupiah. Tadi sudah ada 2 orang yang sudah menjawab. Nah, sekarang sebelum kita tutup, akan ada 2 pemenang lagi. Siapa yang pengen dapat reward ShopeePay atau GoPay? Nah, sekarang akan ada kuis dari Kalula. Oke, kuis yang pertama, tenang. Kali ini juga ada 2 orang yang berkesempatan untuk memenangkan kuis nih teman-teman. Jadi jangan khawatir ya, yang tadi belum dapat, usaha lagi. Oke, jadi kuis yang pertama. Apa aja sih langkah-langkah growth mindset yang tadi udah dijelasin sama Pak Reza? Ada yang mau jawab? Ada? Ayo, siapa yang tadi menyimak? Apa sih langkah-langkah untuk menjadi growth mindset atau mindset yang berkembang untuk kita bisa mengembangkan passion kita? Ada yang mau jawab? Kerja keras, Kak. Oke. Ya, keren. Apakah benar? Masih kurang tepat ya. Kurang Coba. tepat. Ada lagi? Siapa? Di sini ada Kak Syafa, ada Friska, ada Zahra atau teman-teman dari SMP IT Pluit Raya. Mau mencoba menjawab? Tadi ada yang menyimak, mungkin juga mencatat langkah-langkah growth mindset yang dijelaskan. Kak, coba ulang soalnya. Jadi langkah-langkah growth mindset yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Reza nih, aku disclaimer sedikit ya, aku spoiler dikit. Jadi hal-hal yang dilakukan untuk mengetahui passion kita supaya dunia bahagia, akhirat surga. Ada yang tahu tadi langkah-langkahnya apa aja? Kayaknya teman-teman Pluit Raya pengen jawab ya? SMP Iya, Pluit Raya. lagi Siapa diskusi, namanya? Kak. Lagi diskusi nih, Kak. Suaranya belum masuk nih. Paham bahwa kegagalan bukan akhir dunia. Gimana? Ulang-ulang namanya siapa dulu dong? Assalamualaikum, nama saya Syafira Ulia Firman dari SMP Pluit Raya. Oke, Paham bahwa Syafira. kegagalan bukan akhir dunia. Pelan-pelan coba. Oke, Syafira boleh diulang pelan-pelan sekali lagi. Paham bahwa kegagalan bukan akhir dunia. Ya, gimana? Oke,
Ada yang ini mungkin bahasa mudahnya itu tadi step by step yang dijelaskan oleh Pak Reza untuk mengetahui nih apa aja. Tadi kan ada beberapa hal yang disampaikan, poin-poin yang disampaikan Pak Reza tuh apa aja ya? Ada yang tahu? Jangan takut gagal. Fokus pada proses. Oke. Teman-teman tadi ada yang nyatet nggak? Ada yang nyatet juga yang disampaikan Pak Reza? Enggak. Oke. Oke, mungkin aku bakal coba bantu buat ganti pertanyaannya nih yang mungkin lebih lebih mudah nih buat teman-teman nih ya. Oke. Tadi kita ngedengar tentang work with peak performance atau kita kerja dengan apa namanya performa yang bagus, performa yang hebat. Nah, ada 3 macam kerja. Apa saja 3 macam kerja tersebut? Ada Aku kerja. mau. Oke, siapa itu? Nurin. Nurin. Coba apa? Work with Eh, peak performance. Apa saja kerjanya? Yang dari yang paling awal. Yang pertama kerja keras, kedua kerja cerdas, dan ketiga kerja ikhlas. Oke, Betul. keren. Iya, selamat Nurin. Tepuk tangan. Oke, masih ada satu lagi. Ada Mungkin satu lagi. mungkin teman-teman yang di Pluit Raya boleh apa namanya menjawab ya. Coba siapa yang apa namanya? Yang eh yang bisa menjawab dari teman-teman SMPT Pluit Raya boleh tunjuk tangan. Oke. Nih, teman-teman, kalau jika hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Tapi kalau hari ini lebih jelek atau lebih buruk daripada hari kemarin, maka apa artinya? Celaka. Betul. Betul, Udah Zahra. dijawab langsung ini sama Kak Zahra ini. Oke, keren teman-teman. Berarti tadi Kak Nurin sama Kak Zahra ya dapat reward lagi nih karena sudah berhasil menjawab kuis dari kita. Nah, teman-teman yang dari SMPT Pluit Raya atau teman-teman dari seluruh Indonesia bakal dapat kesempatan untuk dapat reward lagi. Yang penting jangan lupa like dan follow ya Instagram dari Reactlit Initiative. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, teman-teman semuanya, Kak Lula, aku mohon izin nih. Aku atau Kak Noval pengen ngasih kesempatan juga buat teman-teman yang ada di sini ikutan challenge media sosial dari Passion Talk 2024. Gimana caranya? Caranya adalah kalian boleh screenshot ataupun boleh nge-share, repost ulang feed Passion Talk 2024 atau boleh screenshot kegiatan kita hari ini dan di-upload di story kalian ya, upload di story kalian dengan tag Reactlit Initiative. Barang siapa yang beruntung akan kita berikan reward ShopeePay atau saldo ShopeePay dan GoPay. Ya, jangan lupa ya, challenge kita hari ini upload feed atau screenshot kegiatan Passion Talk 2024 hari ini lalu tag Reactlit Initiative. Oke, seperti itu Kak Lula. Semoga kalian semua bisa beruntung ya. Oke, jangan lupa juga follow Instagram, kemudian ada TikTok, ada YouTube juga dari Reactlit Initiative, teman-teman. Jadi syarat pemenang selain nge-tag dan juga screenshot acara, posting feeds Instagram harus sudah follow akun Instagram Reactlit Initiative. Oke. Sekarang sudah di penghujung acara nih, teman-teman dan juga Kak Noval. Sebelumnya aku mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dari tim Dira sendiri RL, dan juga RLI. Kemudian terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu hadir. Kita berenergi bersama pagi hari ini. Oke, udah pada nunjukin follow ya. Keren, keren, keren. Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat selalu dalam rahmat Allah dan juga dapat menentukan langkah berikutnya sesuai passion teman-teman yang sudah teman-teman pahami hari ini. Jadi lebih paham setiap hari. Oke, ditunggu juga konten dari RLI ya kan Novel, karena kita bakal posting banyak konten bermanfaat terkait Ya. education untuk teman-teman semua. Oh iya, Kak Lula, sekarang sebelum Kak Lula tutup, kita buat
kita buat video dulu yuk bareng-bareng. Coba yang teman-teman yang belum on cam, coba kita on cam, kita bakal buat konten bareng. Kalau Kak Noval bilang Passion Talk 2024, kita bilang apa? We are future leaders. Gitu ya. Siap? Oke. Mana ini Gani, Zahra, Syafa, Nurin? Kita on cam bareng-bareng. Nanti kita akan upload di Instagram dan TikToknya RLI. Mana? Oke, teman-teman, boleh on cam. Yang Pelit Raya boleh merapat lagi. Sebentar. Oke. Kak Noval coba buat ininya dulu ya. Oke. Sudah siap semuanya? Yang dari Pelit Raya sudah siap? Yang dari teman-teman yang lainnya, oke, kayaknya malu-malu nih. Oke, sekarang kita segini saja ya. Oke, coba Kak Lula kasih aba-aba Passion Talk 2024 ya. Nanti kita bareng-bareng jawab apa? We are future leader. Oke, kita latihan dulu ya. Coba dulu ya. Oke, Passion Talk 2024. We are future leader. Oke, sekali lagi ya, lebih kompak lagi, lebih kompak lagi. Nanti diakhiri dengan tepuk tangan ya Kak Lula ya. Oke, diakhiri tepuk tangan ya teman-teman ya. Bisa ya? Oke, kita ulangi lagi. Passion Talk 2024. We are future leader. Terima kasih teman-teman semua. Baik, silakan Kak Lula, boleh kita tutup acara Baik. Passion Talk 2024. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kemudian kepada ini ada pembina atau guru dari SMPIT Pluit Raya. Bapak, terima kasih banyak telah mewadahi teman-teman, Pak, di pagi hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Senang banget ngeliat teman-teman yang bersemangat. Juga ada Gani, Nurin, Syafa, Zahra, Friska, dan teman-teman lain yang sudah mengikuti acara pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Terima kasih banyak Kak Noval dan Kak Lula. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih. Thank you guys. Sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa follow dan like React Lead Initiative. Thank you. Bye-bye in squad. Ini udah paling ini waktu saya. Mas Noval, maaf ya, aku banyak kurangnya. Enggak lah, itu memang kita ya namanya tektokan. Aku ini suara dari batu. Apa ini ya? Aku kayak terlalu berat ya, masih belum